Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di siang menjelang sore hari ini di Zoom meeting. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang mau bergabung di dalam kesempatan ini dan ini mungkin pembahasannya pengenalan aja kali ya Pak Agus ya. Kita pengenalan setelah kemarin itu saya lupa juga tanggal berapa itu ada rapat koordinator pembentukan pengurus MGMP Permapal di tingkat gugus 3. Nah, kebetulan pada saat itu saya hadir yang diminta oleh Ibu Liana sebagai pengawas gugus ya. Di situ juga dihadirin dengan Pak Widi dan ternyata beliau itu menunjuk secara langsung saya sebagai ketua ya, sebagai ketua MGMP Tangsel. Nah, dan beliau menyarankan untuk segera membentuk kepengurusan yang kepengurusannya itu cuma 3 kata beliau yang dibutuhkan. Jadi cuma 3 kepengurusan yaitu ketua, wakil dan ketua, sekretaris dan bendahara. Nah, kebetulan kemarin saya juga mendapatkan masukan dan saya juga minta tolong kepada Pak Haji Agus Barkah kalau beliau kayaknya saya minta untuk membantu dalam kepengurusan tersebut dan minta tolong juga kepada Pak Hendra ya, Pak Hendra untuk membantu dalam kepengurusan tersebut. Nah, jadi gini Bu Siwi, jadi bapak-bapak yang hadir ini saya sudah minta tolong jadi kepada beliau-beliau ini untuk menjadi pengurus di gugus 3, pengurus MGMP Informatika di gugus 3. Nah, ini cuma pengenalan aja sebenarnya, silaturahmi. Sebenarnya tadinya saya harapkan teman-teman yang ada di gugus 3, teman-teman guru informatika yang ada di gugus 3 itu dapat hadir biar bisa kita silaturahmi. Nanti kedepannya juga kita pengen mau seperti apa sih MGMB itu dalam waktu dekat ini, apa yang akan kita lakukan gitu kan. Nah, itu juga saya belum terbayang karena juga saya jadi pengurus MGMPT itu masih awam, paling juga nanti banyak belajar dari Pak Haji Agus Barkah. Gitu ya Pak Haji ya. Terus mungkin itu aja kali sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga bingung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji, kita ke depannya ini mau kita buat seperti apa MGP ini atau kita mau buat pertemuan khusus yang tatap muka sifatnya untuk pengenalan juga, silaturahmi juga, dan kita nentuin aja tempatnya Pak Haji, nanti kita buat undangan, kita share di kepala sekolah kali nanti. Kita minta bantuan kepala sekolah untuk men-share undangan tersebut. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini ya, walaupun mungkin deadline-nya, tadi jadwalnya jam 1, tapi karena kesibukan kita mengajar, jadi kita baru bisa join di jam, atau kita bisa baru mulai jam 14 ya, atau jam 2.
tapi tidak mengurangi kekhusyuan dan semangat kita untuk saling berbagi, saling mengisi, sehingga khususnya di tingkat gugus 3 ini ya, untuk mapel informatika bisa ya paling enggak sedikit melangkah lebih maju lah gitu ya, bergerak lebih maju ke depan ya. Kalau orang melangkah itu mungkin ya kita 2-3 tapak lah ke depan. Yang mudah-mudahan niat kita, istiqomah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekaligus apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiki, insya Allah saya mensupport, ya mensukseskan lah ya kegiatan MGMP khususnya di tingkat gugus ya, walaupun di tingkat MGMP Tangsel pun kita juga sedang menyusun sebuah kegiatan, sehingga nanti antara MGMP tingkat Tangsel kita kolaborasi dengan MGMP tingkat kota MGMP gugus ya, dari gugus 1 sampai dengan gugus 7 kalau tidak salah ya. Nah, sehingga nanti ke depannya di antara teman-teman bisa ikut terlibat secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Kiki, Pak Hendra, Bu Siwi, ya memang informatika ini atau sebelumnya mungkin TIK hasil dari perjuangan kita bersama, sehingga informatika bisa kembali lagi ke struktur kurikulum di kurikulum Merdeka. Itu yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita cermati bersama, sehingga nanti untuk mapel informatika ini ya memang mapel yang sedikit banyak berbeda dibandingkan dengan mapel TIK. Ya, saya yakin Bapak dan Ibu bisa melihat dan bisa membedakan ya mapel TIK dengan mapel informatika. Tuh. Yang ketiga, untuk pertemuan selanjutnya ya kita sepakati aja mau pertemuan tatap mukanya itu disusun dulu agendanya ya, disusun dulu agendanya, sehingga nanti pertemuan tatap muka ini lebih kepada bagaimana kita bisa mensinkronkan program-program atau agenda-agenda ke depannya. Mungkin seperti itu masukan dari saya. Selebihnya mohon maaf ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Kiki ya, atau hostnya Pak Hendra. Dari saya cukup sekian. Kita diskusi bersama aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira untuk kedepannya itu ini kan memang mungkin kita dalam kesibukan PTS ya, jadi 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan otomatis ada pengolahan nilai, dan itu juga makan waktu. Berarti kita mungkin di pertengahan Oktober kali ya, Pak Agus, Pak Hendra, kita buat pertemuan langsung, atau Oktober minggu ketiga. Ya, mungkin di ini saja dilihat di agendanya kita masing-masing. Di bulan Oktober itu kan kita sudah masuk ke ini semuanya udah ini ya, menggunakan kurikulum Merdeka ya, Merdeka berubah ya. Oke, berarti kan Merdeka Belajar. Mandiri? Merdeka Belajar. Merdeka berubah ya. Oke, jadi di bulan Oktober dan November ya, kalau di sekolah kami itu masuk ke proyek gitu loh, masuk ke proyek, sehingga proyek profil penguatan profil pelajar Pancasila, sehingga memang difokuskan nanti untuk membuat sebuah proyek ya. Jadi tema pertama itu
di proyek itu ada di satu semester ini ada 2 tema ya. Kebetulan kalau di kami tema yang pertama adalah selamat datang Pak Pak Widi ya, Widi, pengawas selamat datang gugus Pak Widi. 3, dan ada tamu undangan khusus spesial ya, Master Wira dari SMP 6. Apa kabar Pak Wira? Sebelumnya lupa tadi. Bersama. Lanjut. Pak Wira sehat Pak Wira? Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi sangat tepat sekali kalau memang di bulan Oktober itu kita bisa fokus untuk membuat project gitu ya. Project disinkronkan dengan kurikulum Merdeka tersebut. Betul. Nah, saya nggak tahu nih di sekolahan Bapak dan Ibu yang lain apakah memang di bulan Oktober November itu masuk ke project ataukah yang lainnya gitu. Mungkin itu sementara. Ya itu tadi. Ya, sama Pak Haji Agus, kita juga di antara di bulan Oktober November itu sudah masuk ke dalam kegiatan proyek penyiapan implementasi proyek. Nanti kan implementasi akhirnya itu di bulan Desember. Nah, itu makanya alangkah baiknya sekaligus kita ini membicarakan tentang bagaimana sih pembelajaran kita itu, pembelajaran informatika itu yang sekarang ketimbang yang dulu yang bahasanya TIK gitu kan. Nah, kan yang saya lihat juga di materi itu kalau kita mengikuti kurikulum Merdeka itu di awal itu aja kita banyak berbicara tentang konsep dan kehidupan sehari-hari. Nah, maksud saya enaknya itu kita sharing itu di bulan Oktober sambil implementasi kita nanti di kurikulum Merdeka itu seperti apa. Gimana kira-kira kalau seandainya minggu ketiga di bulan Oktober, Pak Haji Agus, kita pertemuan tatap muka langsung nanti biar bisa ya sharing ilmu lah, sharing pengetahuan, saling berbagi pengetahuan, sambil pengenalan juga di bulan Oktober itu. Kira-kira kalau mungkin sebelum action lebih lanjut Pak Kiki, mungkin nanti dikomunikasikan lagi dengan pengawas, itu kan kayaknya belum diresmikan. Kita ada action duluan. Nanti dikomunikasikan, tapi kita tetap jalan, artinya ambil jalan dikomunikasikan aja dengan pengawas. Dan terkait dengan mapel informatika, mungkin yang paling tidak sedikit banyak kita coba dengarkan aja informasi yang memang sedang berlangsung. Artinya gini, Pak Endra ini mungkin mohon izin Pak Endra ya menginformasikan untuk Pak Endra ini sedang mengikuti PPG Prajabatan ya, mapel informatika. Mungkin ini yang bisa sebagai bahan masukan kita. Silakan Pak ya, Pak Hendra ya, mungkin kita biar bisa dapat info terkait dengan PPG sekaligus materi-materi yang memang dipelajari di PPG tersebut. Silakan Pak Hendra. Baik Pak Agus, terima kasih banyak Pak Agus atas kesempatannya. Untuk PPG sendiri ini kami menekankan ke ini Pak, pedagogik kayak begitu. Jadi kan kita baru masuk minggu keempat atau hari ke-28 atau 29 gitu Pak, saya lupa. Di minggu ke-20 hari ke-28 ini kita menekankan lebih ke pedagogik kayak begitu aja. Nah, kami ini di PPG ini sedang menyiapkan rencana aksi. Itu isinya ada berbagai macam, dimulai dari RPP, kemudian LKPD, kemudian instrumen penilaian, kemudian ada 4 poin kalau tidak salah, sama bahan ajar begitu. Nah, titik berat dari itu semua adalah kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah, mulai dari siswa, dari guru, sampai pada akhirnya nanti ke para teknisnya kayak gitu. Nah,
Kalau dari kami itu karena kan tersebar merata tuh dari Indonesia Barat, Tengah sampai ke Timur. Yang paling penting atau yang paling dilihat dari PPG kemarin itu dari sisi peserta didik begitu. Entah itu anaknya kurang termotivasi atau belum sampainya konsep pembelajaran seperti itu. Dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan lain seperti tidak adanya perangkat kelas seperti apa namanya seperti komputer, seperti apa namanya lab dan segala macamnya kayak gitu. Jadi untuk PPG dalam jabatan ini yang dititik beratkan itu kepada kami adalah bagaimana cara kami untuk bisa meminimalisir apa namanya hal-hal yang eh, apa namanya bahasanya tidak mendukung kayak begitu ke anak-anak supaya anak-anak itu bisa terpenuhi semua apa namanya kebutuhannya kayak gitu kebutuhan belajarnya kayak begitu Pak. Itu dari kami dimulai dari model, metode dan segala macamnya. Kalau untuk materi itu apa namanya belum terlalu apa namanya urgent Pak di kami gitu. Jadi kami itu ketika masuk ke kelas, ketika masuk perkuliahan itu yang selalu dibahas adalah bagaimana cara kami bisa memecahkan masalah yang ada di sekolah kami begitu. Nah tuh kalau diambil garis benang merahnya ternyata dari Indonesia Barat sampai ke Timur benang merahnya ada di apa namanya cara kami mengajar begitu. Cara kami mengajar, metodenya, model dan segala macamnya yang muarin nanti ke peserta didik begitu Pak Agus. Mohon maaf Pak Hendra, mungkin mic-nya sedikit didekatkan. Soalnya terlalu kecil tadi. Duluan Nah, Pak ya. gitu. Heeh. Bentar Pak. Saya coba. Coba. Tes apakah jelas Pak? Nah, ini Ternyata. baru bagus Pak Hendra. Jadi rekamannya kayak yang kemarin putus. Oh berarti kekecilan Pak. Nah ini better Pak ya. Nah ya. Iya, nah kalau ini kan suara terdengar tuh, Bu Siwi Ya. ya. Suara dengar ya Bu Siwi ya. Ya Pak ya Pak. Ternyata setelan mikrofonnya Pak. Maaf Pak. Iya, nggak Ya. apa-apa. Tadi begitu Pak. Kalau di PPG kami kan baru masuk minggu ke berapa hari ke 28. Itu Pak. Ya kita bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang di sekolah kita begitu. Yang paling dekat sama kita kayak gitu. Dari informatika itu ya tadi muaranya ke peserta didik tapi sumbernya dari kita Pak. Tadi bagaimana cara kita untuk mensiasati apa namanya kebutuhan peserta didik dimulai dari model, metode, kemudian bahan ajar dan segala macamnya begitu Pak. Top of mind-nya ini apa namanya cara mengajar kita Pak, top of mind-nya gitu. Intinya sih apa namanya pedagogik gitu Pak, Pak Agus. Terlebih apa diharapkan nanti peserta PPG ini memang mendapatkan ilmu yang di luar dari ilmu apa namanya yang dia terima di bangku kuliah seperti itu ya mungkin Pak Hendra ya. Betul Pak. Betul. Karena kan terus terang saja memang di apa namanya di kampus yang memang bukan keguruan ya, lebih kepada keterampilan memang agak berbeda ya gitu. Oke, mungkin ini kita minta ini juga nih dari Bu Siwi ya, Pak Riki ya, Hendra ya. Silakan Bu Siwi ya. Ya boleh Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suara saya terdengar jelas, Pak. Maaf, ini agak sedikit gangguan audio. Saya jelas, Bu, jelas. Bu Siwi, suaranya merdu kok. Waduh. Ya, mungkin tidak jauh berbeda ya dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Jadi dengan penerapan kurikulum merdeka ya, meskipun sebenarnya kalau kita telaah itu di sekolah sih sudah menerapkan ya poin-poinnya, tapi untuk yang terstruktur, yang penerapan lebih rapi sesuai dengan kurikulum merdeka memang kita juga lagi ini ya, lagi memperbaiki gitu kan. Nah, untuk proyek memang dari sebelum-sebelumnya memang sudah menerapkan ya, jadi setiap semester bukan per tahun ya, kalau proyek di kurikulum merdeka kan per tahun gitu kan ya. Tapi kalau di kami memang setiap akhir semester itu selalu ada proyek yang dibuat anak-anak ya, selain tugas-tugas harian, dan juga
ini proyek akhir yang di kelas 9 terutama yang nanti ada hubungannya kolaborasi dengan event yang ada di sekolah. Nah, biasanya fokusnya itu adalah di proyek yang ada hubungannya dengan pembuatan invitation untuk kegiatan graduation, kemudian ada juga proyek untuk buatan video-video ya, semacam apa ya, video kenangan mereka yang selama ini dilakukan selama 3 tahun di jenjang SMP yang seperti itu, Pak. Nah, itu globalnya saja. Tapi kalau proyek-proyek yang setiap semester itu memang kita lakukan ya. Bahkan di ini ya bisa diperkecil lagi di setiap di setiap program yang dipelajari gitu. Jadi misalnya di satu semester kita ada 3 program atau aplikasi yang dipelajari, maka di setiap itu tuh harus ada project ya. Cuman untuk mengimplementasikan ke dalam project yang berprofil Pancasila, nah itu yang mungkin perlu bimbingan dari dari bapak-bapak ini semua, mungkin sharingnya juga ya, karena mungkin di setiap di setiap sekolah itu punya ini sendiri, dan dengan adanya kegiatan seperti ini jujur saya merasa senang ya, karena kita bisa banyak belajar ya, tidak merasa bahwa kita itu udah kita aja gitu. Jadi dengan begini insya Allah bisa menyerap juga ilmu-ilmu dari sekolah yang lain ya. Dan saya berharap juga kegiatan seperti ini berkelanjutan gitu, Pak. Mungkin itu saja dari dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa masukkan bisa kita dengarkan juga nih masukan dari sebelum nanti Pak Widi ya, kita dengarkan juga nih dari Pak Wira nih ya, dari SMP 6. Pak Wira, halo. Halo. Wah, suara saya Pak. Sehat Pak Wira? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wira, sehat Mohon Pak Wira. izin Pak, sehat. Mohon izin Pak Widi, Pak Agus, Bu Siwi dan Pak Hendra. Pak Hendra ya. Mohon maaf Pak Hendra. Ini saya baru nyimak nih Pak. Jadi maksudnya belum nyambung saya juga nih Pak. Tentang apa gitu ya Pak? Ya. Ya paling tidak ini memang satu kegiatan yang ya kalau bisa nanti dari pengurus MGMP untuk bisa membuat kegiatan yang masif gitu loh. Seperti tadi Bu Siwi sampaikan, berkelanjutan ya Bu Siwi ya. Jadi tidak serta-merta setelah satu kegiatan ya stop, enggak, tapi kegiatan terus berlanjut ya, enggak putus di tengah jalan, mungkin seperti itu. Jadi intinya adalah kegiatan ini bisa menjadi wadah atau sarana untuk saling bertukar informasi, bertukar info ya hal-hal terkait dengan mungkin nggak hanya sekedar mohon maaf, mungkin tidak hanya yang terkait dengan informatika, mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan gitu, sehingga nanti ke depannya kita bisa sama-sama membuat sebuah kegiatan yang memang bertujuan untuk ya tentunya nanti kembali lagi kepada peserta didik. Mungkin seperti itu Pak. Sehingga memang pertemuan kita kali ini adalah brainstorming ya, mencari sebuah titik menggalilah sebanyak-banyaknya gitu kan, kita maunya apa nih ke depan gitu. Tadi dari Bu Siwi minta masukan supaya kegiatan kita berlanjut, jangan putus tengah jalan. Kemudian tadi kita juga minta Pak Hendra yang kebetulan saat ini sedang mengikuti PPG ya, Prajabatan LPKT-nya Universitas Negeri Makassar ya, Sulawesi. Kemudian tadi Pak Rizky juga menyampaikan di bulan Oktober akan kita adakan kegiatan yang tatap muka seperti itu.
Nah, tapi memang belum apa namanya, belum deal, artinya sama-sama saling mengungkapkan lah, oh kita nanti ke sini-sini dan sebagainya. Jadi setelah kita kumpulkan ya brainstorming apa yang akan kita telurkan nanti. Seperti itu Pak Wira intinya sebenarnya. Jadi belum ada agenda yang khusus yang apa nih. Nah, artinya pertemuan ini harus begini enggak juga, tapi kita sama-sama lah saling mungkin dari Pak Wira ada masukan ke depannya main seperti apa, seperti itu. Nanti juga kita akan minta masukan dari pengawas ya, Pak Widi. Mungkin setelah Pak Wira nanti kita minta masukan dari Pak Widi. Gitu Pak Wira. Oh, oke, siap Pak. Saya ucapkan selamat berjuang dulu ke Pak Hendra nih. Semoga lulus. Kalau butuh tugas-tugas sama soalnya, saya ada Pak, tenang aja. Tenang Pak Japri Hendra. aja. Ada sumbernya tuh. Japri aja Pak. Siap Pak Wira. Kemarin saya udah selesai sih PPG Desember ya. Alhamdulillah langsung lulus juga UP-nya. Saya di Unima kemarin Pak, Universitas Negeri Manado. Tapi nggak tahu kalau yang sekarang mungkin agak beda ya karena ada kurikulum merdeka. Kalau saya sih kemarin masih kurikulum 2013 jadi nggak terlalu berat deh. Kemudian untuk program-programnya saya ikut setuju Pak Agus. Terus terang saya juga kalau kurikulum merdeka karena di sekolah saya belum pakai, jadi saya belum sempat mempelajari banget. Tapi kalau untuk program pembelajarannya karena saya bingung dari mana kemarin ya saya beli aja lah yang udah jadi nih. Saya pelajarin, saya lihat ternyata kok enak. Kayaknya enak. Kalau kurikulum merdeka ini kan kayaknya kita tinggal pakai aja lah Pak yang ada modulnya. Kalau menurut saya sih buat ke depan biar kita setangsel sama nih Pak, kalau bisa bareng-bareng aja kita bikin modul ajarnya gitu Pak. Jadi kita kompak lah gitu Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, itulah kenapa kita butuh pertemuan perdana ini, kita brainstorming sehingga apa yang ingin kita sepakati bersama bisa kita munculkan di sini seperti itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat buat Pak Wira yang sudah lulus ya PPG. Amin. Dan sekaligus juga selamat juga yang sudah terima SK P3K-nya. Amin. Terakhir sama aja tuh Pak Kiki juga tuh. Ya deh, makanya saya dari kemarin nunggu nih. Macam-macam Pak Kikinya terima aja. Tuh, ada Pak Haji katanya ke sekolahan atau kemana ke BP lah yang dekat. Colek saya ini. Gitu. Ya udah Pak nanti dicolek dah. Mungkin kita terima ini ya masukan ya atau saran atau hal terkait dengan MGMP gugus ya ataupun MGMP tingkat Tangsel karena memang MGMP tingkat Tangsel adalah cikal bakalnya dari MGMP gugus gitu ya. Mungkin Pak Widi kalau tidak sedang di jalan atau bisa memberikan semacam masukan, saran, kita mohon kesediaan Pak Widi ya. Mudah-mudahan sih Pak Widi kayaknya enggak lah ya jam 2:30 mah enggak lagi sedang ini ya, sedang di tempat ya Pak Widi ya. Pak Widi silakan. Apa Pak Widi lagi nih? Lagi Zoom meeting juga kali ya? Tadi saya minta ikut join gitu untuk intip lah gitu. Intinya kalau Pak Widi sempat ya mohon masukannya ini seperti apa nih nanti ke depannya sehingga kan mungkin di tingkat gugus nanti lanjut ke tingkat Kota Tangsel. Tapi masukan tadi Pak Wira yang terkait dengan modul yang yang kita ke depannya kita susun bersama sehingga nanti jadi kesatuan yang sama ya nggak masalah. Artinya setiap kita bisa mengeluarkan ide masukan terkait dengan modul ajar di kurikulum merdeka tersebut. Mungkin itu ya Pak Wira ya. Jadi kita saling mengeluarkan materinya di modul ajar yang di ini seperti ini. Karena kalau kita lihat di buku informatika yang dikeluarkan oleh Puskur memang atau buku informatika digital itu sangat teks berat banget gitu. Ya, berat Pak kalau menurut saya itu berat Pak. Ya.
textbook banget. Jadi kita memang butuh semacam modul ajar yang memang memudahkan kita untuk bisa mentransfer ya knowledge kita ke peserta didik, khususnya mapel informatika. Karena memang mapel informatika ini adalah mapel baru ya, baru ya bisa dibilang baru seumur apa ya jagung kali ya, karena sebelumnya kan di kurikulum 2013 TK hilang diganti prakarya, kemudian di kurikulum sekolah penggerak ya sudah ada masuk ke mapel informatika, dan di 2022 ini ya sekolah bisa mengajukan diri untuk mendaftar kurikulum merdeka di kelas 7 ya untuk SMP, tingkat SMP. Karena nanti ke depannya ya di 2024 mulai secara resmi kurikulum merdeka digunakan. Mungkin itu ya gambaran singkat kenapa kita diberi kebebasan untuk memilih. Kalau memang kita belum bisa untuk itu ya kita bisa mandiri belajar. Mungkin itu. Silakan saya kembalikan lagi ke Pak Kiki ya. Silakan Pak Kiki. Ya, mungkin itu aja ya kali kita sudah mendapatkan informasi-informasi juga dari Pak Hendra, dari Pak Izin Wira. menyampaikan dikit, Pak Kiki. Oh iya, ya silakan Pak, silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widi Mohon mana? maaf, Kayaknya nggak kelihatan kalau nggak ada wajahnya Pak Widi. baru nyampe bagus. Oh iya, Baru nyampe rumah. Pak Widi nih. Masih masukin di mobil. Tapi saya tadi nyimak sih ya berkaitan dengan program-program dari setiap sekolah ya, satuan pendidikan. Memang untuk tahap pertama ini mungkin bagus ya kita berbagi dulu gitu, berbagi yang sudah kita lakukan di satuan pendidikan itu apa gitu, masing-masing guru TIK atau informatika ini berbagi dulu, nanti baru berikutnya nih yang dibutuhkan apa nih gitu. Karena kalau melihat yang di kurikulum Merdeka ini menyesuaikan ya dengan kebutuhan satuan pendidikan. Di sekolah saya yang membutuhkan ini, di sekolah si A ini gitu, nggak bisa disamakan gitu. Nah mungkin yang harus difasilitasi itu bagus. Ya, seperti Pak Agus bilang tadi, modul ajar gimana nih kalau modul ajar kita buat gitu ya, buat bareng-bareng gitu, bisa. Gitu. Soal itu nanti kedalamannya ya disesuaikan dengan sekolah masing-masing aja. Dan untuk yang project itu bagus. Project untuk informatika boleh aja gitu. Nah, itu sebutannya sih projectnya itu project kolaborasi antar mapel bisa, project mapel juga bisa. Gitu. Jadi project mapel informatika ini gitu ya. Nah, tapi nanti kalau project yang P5 penguatan profil pelajar Pancasila itu udah tidak dikaitkan dengan mata pelajaran. Jadi lebih leluasa kalau saya nyebutnya. Apa yang dilakukan siswa itu memang dalam rangka menumbuh kembangkan profil ini untuk menutupi kebutuhan ini, untuk memenuhi kebutuhan di sekolah sana. Karakter ini nih yang masih kurang nih, karakter ini yang belum tumbuh nih. Nah, dibuatlah proyek dalam rangka menumbuhkan karakter itu. Gitu. Jadi proyek permapel boleh, tapi bukan yang P5 ya, Pak Dewi ya. Bukan yang penguatan profil, tapi proyek mata pelajaran atau proyek kolaborasi antar mapel. Itu bagus. Saya juga tadi dengar dari SMP Lab School ya, Lab School Cirende, dalam rangka memenuhi kebutuhan ini yang sedang dilakukan ini gitu, itu proses berbagi aja gitu, berbagi yang sudah dilakukan apa
bagus di modul ajarnya gitu bagus. Nanti di modul ajar itu menyesuaikan aja bagus. Oh, saya yang dibutuhkan ini nih, saya sampaikan ini. Gitu. Karena kan tidak ada ketentuan harus selesai semuanya gitu ya. Nah, modul ajar itu dibuat bagaimana lebih menarik, terus pembelajaran menyenangkan gitu. Terus kontekstual nih bagus yang penting. Memang dibutuhkan oleh anak-anak kita gitu di keseharian mereka gitu. Gitu. Mungkin itu bagus yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih nih udah hadir Pak Wira. Kalau Bu Siwi dari mana ya? Saya lupa. Alfat, Pak Widi. Oh, Alfat, saya lupa. Iya. Kata saya, Bu Siwi dari mana ya lupa. Alfat, kalau Pak Wira Alfat. tetangga nih. Oh iya. Siap. Oke, mungkin gitu aja Pak Gus ya. Makasih Pak Wira udah bergabung nih. Support Terima terus kasih nih. Pak. Iya, guru TIK, Tangsel nih. Ada ketuanya di sini gitu. Ada pengurus-pengurusnya gitu. Pasti ya untuk membawa mata pelajaran informatika yang tadinya tidak diakuin lah berarti bagus ya, sampai berjuang tuh. Diadaktirikan. Iya, diadaktirikan gitu. Nah, sekarang dimunculkan lagi nih informatika sesuatu kebanggaan dan ini jangan disia-siakan lah, harus memang ditunjukkan. Kami bisa menghasilkan ini. Anak-anak itu bisa memunculkan potensi anak melalui informatika ini, melalui mata pelajaran informatika ini. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan. Gitu. Tadinya saya malah kalau di Cirenda sama Alfat itu malah ngusulin bisa nggak sih buat aplikasi yang antar anak itu bisa janjian berangkatnya, jadi nggak setiap anak satu mobil gitu. Jadi kayak aplikasi yang nebeng itu loh, kan ada tuh aplikasi nebeng itu. Jadi dari arah sini mau ke sekolahan siapa nih paling dekat sama saya? Nah, nanti dari map itu ketahuan yang dekat nih. Jadi nanti bisa satu mobil itu berempat gitu, berempat dengan sopirnya berarti siswanya bertiga, sopirnya satu gitu, atau orang tuanya. Gitu. Jadi sekali jalan itu langsung 3 orang, 3 siswa itu berangkat bareng-bareng ke sekolahan. Jadi mengurangi kemacetan di Cirende gitu. Tapi nggak tahu tuh ada ide kreatif apalagi, itu contoh aja. Jadi memang menjawab permasalahan sehari-hari gitu. Tujuannya gitu Pak. Gitu ya. Mungkin itu saja bagus ya. Mohon maaf nih saya agak ini masuk terlalu dalam mungkin ya. Itu sih. Iya itu Artinya nanti iya, kan bisa lebih harapan-harapan kita kan kadang-kadang kan dimulai dari angan gitu kan. Terus ternyata bisa nih gitu kan. Akhirnya terwujud gitu. Dengan menggunakan aplikasi ini ternyata kita tuh lebih irit gitu, nggak perlu keluar bensin yang sekarang lebih udah naik gitu, sekali jalan bisa beberapa orang ke tujuan yang sama, pulangnya juga gitu pakai aplikasi lagi, ngantar sedikit juga nggak apa-apa, belok sedikit tapi satu arah gitu. Mengurangi kemacetan juga mengurangi penggunaan bahan bakar energi gitu ya, yang ini kan tidak terbarukan kalau bahan bakar minyak gitu ya. Suatu saat pasti akan habis gitu. Pemanfaatan seefisien mungkin itu lebih penting gitu. Walaupun itu kecil gitu. Jadi kita tetap berikan apresiasi gitu untuk lebih penghematan energi. Itu saja mungkin. Makasih. Mohon maaf. Saya akhiri semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiki, mungkin Oke. foto ini dulu lah, kita foto-foto sebelum nanti Pak Kiki ini ya lanjut. Biar Pak Widi ada ininya, ada gambarnya gitu kan. Seganteng mana sih kita kalau lihat Pak Widi kalau di layar ini. Ayo mana fotonya, nggak ada. Ya nanti ya ada ibaratnya tuh kalau kendaraan ya kita panasin dulu lah gitu loh sebelum kendaraan kita bisa jalan gitu. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya
Pajero-nya Pak Wira kalau belum dipanasin langsung ngebut kan nggak begitu ya Pak Wira ya. Pajero-nya masih di dealer Pak, belum ditebus. Dipanasin dulu gitu loh. Sama kayak kita lah, artinya MGMP memang mulai bisa dibangkitkan kembali, sehingga memang perlu ya itu tadi pemanasan dulu gitu kan, kalau olahraga kan dulu ya sebelum nanti step by step demi langkah baru jalan. Nah itu ada Pak Widi tuh, gantengnya kan kelihatan kan tuh. Pak Wira, Pak Hendra di foto ya, biar gantengnya kelihatan nih kita ini. Kan yang cantik cuma satu, yang lainnya berganteng. Baik, siapa? Mau ke Mbak mobil gitu kan, capek banget belum manasinnya gitu. Tinggal ngegas aja udah sampai Pak Wira ya ke situ. Baik Pak, saya singgung Pak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Gugus 3 gitu ya. Lanjut Pak Kiki. Ya, sekalian nutup ya kali ya. Mungkin terima kasih kepada Ibu, Bapak-bapak, Pak Widi, Pak Wira, Pak Hendra, Pak Agus, Bu Sewi untuk menyempatkan gabung di siang menjelang sore hari ini untuk berbagi, dan terima kasih informasinya dari Pak Wira dan Pak Hendra, dari Pak Widi juga terima kasih. Mungkin saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua Pak DNG. Ya, terima kasih Pak Widi. Masih banyak Pak Widi. Di share ya Pak Windra ya. Hendra, recordnya supaya nanti teman-teman yang belum bisa hadir pada pertemuan kali ini. Izin live ya Pak Haji ya. Semuanya teman-teman saya izin live dulu ya. Undur diri. Ya Pak, terima kasih Pak. Siapa Agus, nanti saya coba share melalui Google Drive ya Pak ya? Ya, boleh. Sip. Oke Pak. Jadi cukup sekian ya teman-teman. Ya, cukup sekian ya. Oke. Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Izin meeting Pak ya. Ya,